Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Nazla Khairani dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 23384120024. Di sini saya akan menjelaskan 7 kesalahan di dalam membaca Al-Quran yang masih banyak orang lakukan. Untuk lebih lanjutnya, simak videonya sampai akhir. Yang pertama itu ada kesalahan membaca mat. Mat berarti memanjangkan suara pada huruf tertentu dalam bacaan Al-Quran. Huruf mat terdiri dari tiga huruf. Yang pertama ada alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Alif didahului oleh harokat fathah, waw didahului oleh harokat dhammah, dan ya didahului oleh harokat kasroh. Kesalahan yang sering terjadi adalah membaca huruf mat terlalu pendek atau justru memanjangkannya melebihi ukuran yang telah ditentukan dalam ilmu tajwid. Kesalahan ini dapat mengurangi keindahan bacaan dan menunjukkan kurang tepatnya penerapan kaidah tajwid. Nah, untuk mengatasinya, pembaca perlu memahami jenis-jenis mat serta membiasakan diri membaca sesuai jumlah harokat yang benar. Untuk kesalahan yang nomor 2, yaitu kesalahan makhraj huruf. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf ketika diucapkan. Dalam membaca Al-Quran, ketepatan makhraj sangat penting karena setiap huruf memiliki tempat keluarnya masing-masing. Kesalahan sering terjadi ketika pembaca tidak dapat membedakan huruf yang bunyinya hampir sama, seperti sin dengan shin, ha dengan ha, dan dot dengan dot. Jika makhraj tidak tepat, bunyi huruf dapat berubah bahkan berpotensi mengubah makna suatu kata. Oleh karena itu, pembelajaran makhraj perlu dilakukan secara bertahap dengan latihan yang konsisten dan bimbingan dari guru yang sudah berpengalaman. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu ada mengabaikan hukum tajwid. Ilmu tajwid merupakan aturan yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun, masih banyak orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid seperti izhar, idgham, ikhfa, iqlab, maupun hukum mat. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman atau kebiasaan membaca tanpa memperhatikan teori tajwid. Padahal, penerapan tajwid yang benar membantu menjaga bacaan agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, setiap muslim perlu mempelajari tajwid sekaligus mempraktikannya dalam bacaan sehari-hari. Selanjutnya kesalahan yang nomor 4 yaitu tidak memperhatikan waqaf dan wasal. Waqaf berarti berhenti membaca, sedangkan wasal berarti menyambungkan bacaan. Dalam Al-Quran, terdapat berbagai tanda waqaf yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pembaca untuk menentukan tempat berhenti atau melanjutkan bacaan. Kesalahan yang sering terjadi adalah berhenti pada tempat yang tidak semestinya atau menyambung bacaan yang seharusnya dihentikan. Akibatnya, makna ayat dapat menjadi kurang jelas, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pembaca perlu memahami tanda-tanda waqaf agar dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Selanjutnya, tidak mengenal bacaan gharib. Bacaan gharib adalah bacaan-bacaan khusus dalam Al-Quran yang memiliki cara pelafalan tertentu dan berbeda dari bacaan pada umumnya. Contohnya adalah imalah, saktah, ismam, tashil, dan naql. Karena tidak sering ditemukan dalam setiap ayat, banyak pembaca yang kurang mengenal atau bahkan tidak mengetahui cara membacanya.
Padahal, bacaan gharib merupakan bagian dari ilmu qiraat yang perlu dipelajari untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Cara mengatasi tidak mengenal bacaan gharib yaitu kita sebagai pembaca harus mempelajari contoh-contohnya secara langsung melalui guru atau sumber pembelajaran yang terpercaya. Yang nomor 6 yaitu membaca basmalah pada awal surah At-Taubah. Surah At-Taubah merupakan satu-satunya surah yang ada di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Oleh karena itu, ketika mulai bacaan dari awal surah At-Taubah tersebut, pembaca tidak dianjurkan membaca basmalah sebagaimana pada surah-surah lainnya. Kesalahan ini masih sering ditemukan karena sebagian orang terbiasa memulai setiap surah dengan membaca basmalah. Untuk menghindari kekeliruan tersebut, pembaca perlu mengetahui keistimewaan surah At-Taubah dan memahami tata cara membacanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan dalam membaca qalqalah. Qalqalah adalah memantulkan suara pada huruf-huruf tertentu ketika huruf tersebut berharokat sukun atau berada di akhir bacaan. Huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak memantulkan suara sama sekali sehingga bacaan terdengar datar, atau sebaliknya memantulkan suara secara berlebihan sehingga tidak terdengar alami. Agar bacaan menjadi tepat, pembaca perlu memahami cara pengucapan qalqalah dan membiasakan diri untuk mempraktikkannya dalam berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran tidak hanya membutuhkan kelancaran, tetapi juga ketepatan dalam menerapkan berbagai kaidah tajwid. Kesalahan dalam membaca mat, makhraj, hukum tajwid, waqaf, wasol, bacaan gharib, awalan surah At-Taubah maupun qalqalah perlu diperhatikan agar bacaan menjadi lebih baik. Dengan belajar secara bertahap, berlatih secara rutin, dan memperbaiki bacaan melalui bimbingan guru, seseorang dapat meningkatkan kualitas bacaannya sehingga lebih sesuai dengan tuntunan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.